Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang sangat lucu sekali begitu kan. Pak Zulfas ini kemarin muncul ada sesuatu diseret-seret di KPK terkait dengan mantan rektor Unila itu terkait dengan korupsi. Dan sekarang PAN akan kawinkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Wow. Bagaimana citra seorang ketua PAN bisa mengatakan seperti itu begitu kan? Ini sangat aneh sekali menurut saya. Ya sama halnya kalau Ganjar dukung Pak Ganjar dengan Erick Thohir, sama halnya membesarkan PDIP, membesarkan Erick Thohir yang bukan kadernya sendiri. Ini kan lucu sekali sebagai KIB begitu. Kalau Pak Airlangga menjadi calon wakil presiden, wakilnya seharusnya Pak Zulkifli Hasan atau dari partai P3. Kalau dari orang lain sama halnya membesarkan orang lain yang bukan kadernya, yang bukan partainya. Apa dampaknya kepada PAN? Begitu kan, dampak positifnya apa? Dia bukan ketua partai, dia bukan apa-apa. Setelah selesai menjabat dampaknya apa? Kira-kira seperti itu begitu kan, lucu sekali sebagai ketua partai PAN begitu. Dan bahkan ini sangat ramai sekali. Saya bacakan dulu sebelum analisa di Twitternya seperti ini. Ini PAN akan kawinkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Wow. Ini yang tengah jadi raja, lalu kanan kiri udah ngeber jadi capres dan cawapres. Ini kan sudah terbukti sekali begitu kan, pertemuan-pertemuan seperti ini. Ini cara aman jadi menteri, marahnya minyak goreng, maharnya minyak goreng, itu namanya homo. Main pedang-pedangan ini, main langgar dong, bukankah mereka laki keduanya? Banyak sekali yang menonton. Alhamdulillah berkah jadi ketua panitia pernikahan Kaisang, Pak Erick mulai muncul suaranya. Jadi sekelas BUMN itu kalau ingin mau capres ya mundur saja dari BUMN. Kira-kira seperti itulah publik bisa menilai. Kalau Pak Ganjar mau calon presiden, mundur saja dari gubernur kan. Kira-kira seperti itu. Kalau seperti ini kan terkesannya menggunakan uang negara begitu, kemana-mana pencitraan pakai uang negara begitu kan. Jadi seperti itu menilai bahwa seperti itu calon-calon sekarang begitu kan. Oh, jangan gadaikan akhiratmu untuk dunia ya. Ini saran saya, tempat resepsi perkawinan di aula Unila. Ini banyak sekali kasus lahan hutan lah yang membuat keadaan begini. Ya Pak Zulkifli Hasan harus tahu begitu. Dan bahkan ya apakah benar diseret-seret terhadap direktur Unila itu terkait dengan titipan mahasiswa itu begitu kan. Di SBY sudah bertebaran gambaran Ganjar, Erick, tapi pasti aku nggak akan pilih dia. Ngapain kita harus memilih dia begitu kan? Yang tidak punya prestasi. Paling bambu, ambiar. Ini banyak sekali kita baca bersama-sama. Bagus, pasangan terasi yang bisa membuat sambal jadi terasa. Jadi kita hormati satu sama lain siapapun yang mencalon presiden. Tapi di satu sisi kalau tidak punya prestasi, ngapain buang-buang duit, buang-buang stamina begitu kan? Jadi ingat saat pemilu 2019 di mana yang tegang justru Erick Thohir. Apakah artinya saat itu jadi bobotohnya sehingga dia akan jadi menteri dan mau diusulin cawapresnya? Bisa jadi. Anaknya namanya nggak tahu ini. Baca sekali. Ini, walau gue anti banget sama kaum LGBT, tapi untuk kali ini gue rela dukung. Biar si penggemar akhirnya punya bukan, nggak seperti itu juga. LGBT itu ya nggak boleh sebenarnya. Ya suruh kawin aja mereka biar si Ganjar nggak doyan. Ini banyak sekali ya. PAN ini biasanya dulu Muhammadiyah, basisnya dulu Muhammadiyah, masih atau udah mulai ditinggal juga sama masanya kayak PKB. Ini banyak sekali. Saya Muhammadiyah tapi saya nggak dukung kalau ini mah. Ini nyegat omongan Jokowi kalau tepat, untung banyak, salah dilepas saja. Ya kalau bermain dua kaki bisa saja seperti itu begitu kan. Karena main dua kaki itu kalau memang dia pas ya itu bisa menguntungkan. Kalau tidak pas bisa menghancurkan begitu kan. Karena main dua kaki itu tidak boleh bermain dua kaki, tidak punya prinsip secara demokrasi. Terus yang milih siapa? Pemilihan sudah ke Anies semua ini. Pengusaha yang politikus mengawinkan politikus dengan pengusaha bisa ya, karena memang pengusaha itu banyak uangnya. Kalau hanya dimanfaatkan untuk uang bisa jadi seperti itu kan. Kira-kira seperti itu. Kasihan partai ini hanya dipersiapkan untuk sampai pemilu 2024 saja. Dijual mah ketuanya nggak akan terancam nggak lolos PT pemilu
PT apa namanya parlemen, kira-kira seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PAN akan kawinkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Nah, nanti kena sentilan Pak Jokowi begitu kan? Ya, akan semakin membingungkan Pak Zulhas ini. Belum lama waktu berselang, Zulhas mengatakan bahwa prioritas KIB adalah mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Tetapi kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulham menyebut partainya tengah mempertimbangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sedang digadang-gadang sebagai calon presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Ganjar dihadirkan dalam acara peluncuran bakal calon legislatif Bacalek PAN se-Jawa Tengah bersama Menteri BUMN Erick Thohir yang digelar di Semarang hari ini. Zulhas juga menyampaikan pihaknya dan sejumlah elit partainya sedang mempertimbangkan aspirasi para pengurus dan tingkat daerah yang mengusulkan nama Ganjar sebagai calon presiden yang akan mereka usung. Sebelumnya, nama Ganjar memang masuk ke dalam daftar bakal calon presiden PAN yang telah mereka umumkan pada acara rapat kerja nasional Rakernas Agustus lalu. Ya kalau Pak Ganjar sama Erick Thohir lalu lantas bagaimana dengan Golkar, dengan Pak Airlangga yang sudah kemana-mana begitu kan, sudah membangun citra, akhirnya tidak sepakat. Kan lucu sekali dengan ketua partai hari ini begitu kan, sama dengan Pak Jokowi ketika berada di forum Pak Prabowo mendukung Prabowo, ketika forum dengan Pak Ganjar, ketika forum dengan Pak Airlangga dengan Pak Airlangga. Itu kan seakan-akan aneh menurut saya pribadi, dalam bahwa konsep demokrasi kita ya tujuan yang jelas, siapapun yang kita dukung ya harus dukung begitu, kira-kira seperti itulah. Tidak harus kita bermain dua kaki seperti ini begitu. Ya, kalau mau cari posisi aman ya cari posisi aman ya seperti ini begitu, mantel-mantel begitu kan. Selain itu, salah satu pertimbangan menurut Zulhas, DPP PAN mempertimbangkan karena nama Ganjar karena selalu unggul dalam setiap survei. Tentunya DPP PAN ingin mempertimbangkan dengan cermat aspirasi tersebut, apalagi memang hasil sejumlah survei Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu selalu menempati posisi teratas 3 Capres 2024, ujar Zulhas dalam keterangan Jumat. Kalau masalah survei itu bisa dibeli sebenarnya. Survei itu bisa dibeli, bisa diakses pencitraan, bisa saja seperti itu. Kalau ditanya prestasinya apa, ya tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau Pak Zulhas mendukung Pak Ganjar, lantas bagaimana konstituennya? Apakah kabur atau tidak? Apakah sampai dengan 4% di parlemen begitu, di ambang batas itu begitu kan? Ya, ini yang harus menjadi pertimbangan. Pak Ganjar ya perlu diingat, dalam posisi dukung-mendukung kepada siapapun boleh saja, tapi perlu diingat sebagai magnet ya di masyarakat tentu harus dipikirkan ulang begitu. Artinya ya tidak hanya ketua partai menjadi eksis dukung ini, tetapi rakyat yang memilih partai akan semakin eksis partai ini di parlemen begitu. Bukan hanya mementingkan kepentingan hal seperti ini. Rakyat kita harus jelaskan bahwa kalau dia mendukung Ganjar, otomatis magnet Ganjar di masyarakat tidak ada sama sekali begitu kan, tidak punya dampak positif. Ya kalau menang menjadi capres, kalau kalah ya akan hancur, bisa-bisa tidak masuk di parlemen di ambang batas. Kira-kira seperti itu kan seharusnya nalar menjadi seorang politik begitu kan. Kalau hanya memikirkan calon capres cawapres ya boleh sah-sah aja sebenarnya, tapi yang dipikirkan adalah masyarakat, rakyat, bagaimana caranya untuk bisa memilih PAN. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara mengusung Anies Baswedan, bukan mengusung Pak Ganjar begitu kan. Kira-kira seperti itu. Karena masyarakat ditanya apa prestasi Ganjar, ya tidak ada. Apa prestasi Anies Baswedan? Banyak, mari kita buktikan kan gitu begitu kan. Jadi masyarakat harus paham sekarang itu kan. Kalau ini memikirkan seperti ya salah besar menurut saya pribadi. Dan bahkan melihat posisi Ganjar selalu teratas dalam beberapa survei, Zulhas menyebutkan politikus PDIP itu layak untuk dicalonkan PAN sebagai Capres 2024 yang akan datang. Demikian juga Erick Thohir, ia diusulkan juga oleh sejumlah DPW PAN. Oleh karena itu Menteri BUMN Erick Thohir diundang dalam acara tersebut karena namanya diusulkan sebagai calon wakil presiden oleh sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah PAN. Nah oke, saya setuju redaksinya ketika Erick Thohir dan Pak Ganjar
diusulkan oleh DPW untuk menjadi calon presiden di Partai PAN, lantas bagaimana dengan konstituen PAN yang mendukung Anies Baswedan? Kenapa tidak diundang juga? Ini menjadi pertanyaan publik begitu kan. Publik kan sudah cerdas, sudah cerdas menilai seperti apa politik hari ini kan. PAN bisa kelihatan begitu kan kemana arahnya begitu. Dan perlu diingat konstituennya kan kebanyakan banyak yang mendukung Anies Baswedan juga begitu. Dan bahkan nama Erik ini sebagai cawapres 2024 juga memuka di sejumlah DPW PAN dan selalu nyantol namanya Pak Erik karena pertimbangan matang semuanya. Saya rasa Pak Surfinya nggak ada sama sekali Pak Erik ini begitu turun. Mending ya Pak Sandi di situ posisi teratas begitu kan, uangnya banyak dibandingkan Erick Thohir mungkin seperti itu begitu kan. Hasil sejumlah lembaga survei terbaru, nama Ganjar Pranowo memang terus berada di posisi teratas dalam survei yang dilakukan sebagai berbagai lembaga. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu mengungguli mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam survei apa? Survei sekarang masih dipercaya, bisa dibayar kok. Wah, kacau ini demokrasi kalau seperti ini. Survei Carta Politika Indonesia misalnya menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul dengan elektabilitas angka 32,6%. Survei dilakukan 12 November 2002 dengan melibatkan 1.220 responden. Hanya 1.220 responden. Kecil lah, tidak seberapa kan. Paling ditambah, kamu memilih apa? Kamu memilih apa? Jangan-jangan yang disurvei basisnya adalah Jawa Tengah, begitu kan? Yang basisnya adalah Ganjar. Kira-kira seperti itu. Coba. Kalau ingin netralitas survei aja di mana, di Jawa Timur misalnya atau di apa begitu kan, pasti ya banyak yang memilih Anies Baswedan. Ganjar Pranowo masih ada di peringkat pertama dengan angka 36%. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam webinar Jakarta itu masih dipercaya kok hal-hal seperti itu. Menyusul Ganjar di peringkat kedua ada Anies Baswedan dengan 23% dan di peringkat ketiga Prabowo Subianto. Lembaga Indikator Politik Indonesia juga menyebutkan Ganjar berada di posisi pertama sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi dalam survei yang mereka lakukan pada 30 Oktober 2022. Dalam survei ini indikator juga mewawancarai 1.220 orang secara langsung. Wah, kan kecil kan? 1.220 orang, berapa segitu kecilnya responden, ya bisa jadi error menurut saya. Jadi SPSS-nya itu error menurut saya, data kuantitatifnya tidak seberapa yang dengan jumlah masyarakat atau penduduk Indonesia. Baru kalau misalnya 15 juta, 20 juta itu baru percaya begitu. Kalau itu ya mending buat survei sendiri saja begitu kan. Hasilnya dalam berbagai simulasi Ganjar selalu unggul. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar unggul dengan 33%, sementara Anies Baswedan di posisi kedua dengan perolehan 32%. Kenapa nggak Ganjar 56% sekalian begitu kan? Ini kan juga menarik begitu kan. Ya, kalau 33% dengan 32% kan kecil. Mending Pak Ganjar ya 56%, Anies Baswedan 2%, kira-kira seperti itulah surveinya begitu kan. Ya, survei seperti ini menurut saya pribadi ya tidak masuk akal begitu kan. Persen dan 32%, Prabowo di posisi ketiga dengan 23%. Justru lebih eksis Pak Prabowo dibandingkan dibandingkan Pak Ganjar begitu, kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi wajarlah kalau survei hari ini sering itu seperti apa afiliasinya, seperti apa yang dibayar, kira-kira seperti itu. Muncul kemarin itu ada yang mengatakan tergantung siapa yang mau bayar, kira-kira seperti itu. Sementara nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden juga terus menanjak. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, Erick menempati posisi keempat dengan elektabilitas 96%. Erick saja masih posisi keempat. Lantas bagaimana dengan Sandi? Sandi ya posisi pertama. Kira-kira seperti itulah begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa kalau survei ini menurut saya ya survei yang memang baik sebenarnya, tapi tidak benar juga kalau kalau selalu Ganjar posisi atas begitu kan. Kita orang kan melihat prestasinya, kira-kira seperti itu begitu. Dan sangat disayangkan sekali ketika ada sebuah berita dari Pak Zulhas bahwa PAN akan kawinkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Lantas bagaimana dengan Pak Airlangga? Merasa kecewa dong? Ya kecewa pastinya. Kalau Pak Zulhas mengawinkan
Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir sangat kecewa sekali. Mending ya bubar saja menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya karena yang belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Mari kita berdukung bersama-sama untuk mengedukasi kita bersama, terutama perubahan Anies Baswedan.